Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, saudara-saudaraku, teman-teman, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana antum? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap KIP ya? Ya. Siap ya. Temanya apa Mas Andri? Alam kubur. Ya. Gerbang awal beriman kepada hari akhir ya. Ya, alam kubur. Nih tentang manhaj ya. Kemarin kita sudah selesai membahas akidah. Sekarang manhaj. Ini masalah akidah juga. Masalah akidah juga. Tapi temanya sebenarnya perlu kita kondisikan sebenarnya. Mudah-mudahan antum terkondisikan ya. Sudah terkondisikan belum nih? Kita disuruh mengingat kematian. Tapi kalau ketawa-ketawa ya berarti ya belum terkondisikan. Baik, Nabi mengatakan aksiru dzikra hadimil ladzat. Nabi mengatakan perbanyaklah kalian itu mengingat pemutus kelezatan dunia. Aksiru dzikra hadimil ladzat. Hadimil ladzat, pemutus, perusak dari kelezatan di dunia. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan manisnya gula, pahitnya kopi, bisa melihat matahari terbit, terbenam, menghirup udara yang segar ini. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nanti ada saatnya kita tidak bisa menikmati itu semua. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan untuk kita ini mengingat akan akhir daripada kehidupan kita, yaitu al-maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Di situ di slide itu ada ayat Al-Ankabut 57, Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa dha'iqah. Dha'iqah maksudnya adalah akan merasakan kematian, al-maut. Wa ja'at sakratul maut bil haq dalam ayat yang lain, dan akan datang al-maut dengan al-haq, dengan yang sebenarnya. Lalu Allah mengatakan tsumma ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Turja'un. Makanya ada istilah kalau orang meninggal kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa itu? Inna, sesungguhnya kita milik Allah Subhanahu wa taala dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mati dalam keadaan Islam, iman, innalillahi wa inna ilaihi raji'un kita ucapkan.
Yang mati dalam keadaan kafir, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama. Karena semua akan kembali kepada Allah. Emang mau kemana orang mati itu? Hah? Mau kemana? Akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Orang beriman, orang Islam kembali kepada Allah dengan keridhaannya. Disiapkan tempat yang baik untuk membalas kebaikan, ketaatan atas keislaman dan keimanan. Untuk mereka yang kafir akan kembali kepada Allah dengan apa? Dengan azabnya Allah Azza wa Jalla. Jadi siapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pembalasan bagi orang-orang kafir, munafik, dan orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu neraka jahannam. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini yang diharapkan ya dari kita, supaya kita ini tidak terlalu tamak terhadap dunia, supaya kita ini bisa segera taubat. Ya, Imam Ad-Daqqaq rahimahullah pernah mengatakan, man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya. Orang yang banyak mengingat mati akan dimuliakan dengan 3 perkara. Orang yang banyak mengingat mati dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah. Akan bersegera bertaubat. Itu harapannya. Target utama orang yang ingat mati. Ta'jilut taubah. Segera taubat kepada Allah. Yang kedua, wa qana'atul qalbi. Hati yang qanaah. Gak tamak. Dikasih banyak, alhamdulillah. Kasih sedikit, alhamdulillah. Ya. Kita kasih sedikit, alhamdulillah. Kasih cukup, alhamdulillah. Kasih lebih dari itu, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita terima saja. Harus kita terima. Kalau orang itu memang, kalau orang qanaah itu dikasih berapa saja, insya Allah dia qanaah. Qanaah itu merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau orang nggak merasa puas, ya kurang, dan kurang. Dia nggak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, nasyatul ibadah. Orang banyak mengingat mati. Yang ketiga, akan dimuliakan dengan nasyatul ibadah. Sangat ya rajin untuk beribadah. Rajin beribadah. Adapun sebaliknya, man nasyal mauta uqiba bitsalah. Orang yang lupa akan kematian akan diberikan iqab, hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 perkara. Yang pertama, taswifut taubah. Kebalikan dari yang pertama. Ya, menunda-nunda taubat. Nantilah. Diingatkan, dinasihati, nantilah. Ya, taswifut taubah. Ini adalah keadaannya orang-orang yang membangkang. Keadaannya orang-orang yang ya durhaka kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, tarkur ridho bil kafaf. Orang yang lupa dengan kematian akan dihukum oleh Allah. Yang kedua, tarkur ridho bil kafaf. Dia tidak ridho dengan kecukupan yang Allah berikan. Lawan dari qanaah tadi. Lawan dari qanaah. Yang ketiga, takasul fil ibadah. Malas dalam beribadah. Ini adalah keadaan atau hukuman bagi mereka yang melupakan kematian. Terus, kita di mana kira-kira? Mudah-mudahan kita ada di yang pertama. Dan akan terus diingatkan. Semoga kita ingat ya. Ingat umur. Sudah tidak muda lagi. Padahal ajal itu nggak ada kaitannya dengan umur. Cuman kalau sudah tua mestinya, kalau udah tua itu mestinya apa? Ya sudah tambah tambah takut ya. Ada tanda-tanda kematian itu sudah dekat. Tanda-tanda kematian itu sudah dekat. Misalnya warna rambutnya. Atau memang jumlah rambutnya.
jumlah rambutnya nih. Ustaz Solihin udah tambah kemajuan. Apa kemunduran ya? Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi tanda ya, tanda ajal semakin dekat insya Allah. Ya, umur manusia itu 60-70. Kalau sudah 35 ke atas berarti sudah setengah. Kemarin saya ceritakan tetangga masih umur berapa tahun sih, kelas 11 tahun ya, meninggal dunia. Meninggal dunia karena kena meningitis. Langsung dibawa ke Hermina mana ini? Grand Wisata ya udah nggak ada apa namanya. Udah nggak sadarkan diri, langsung masuk picu. Sebulan, nggak sampai sebulan kayaknya. Hampir sebulan kurang lebih meninggal dunia. Nggak ada umur. Nggak ada umur. Alhamdulillah kita masih ada umur. Masih ada umur. Masih di alam dunia. Nanti akan ada alam berikutnya yang mau tidak mau kita akan melewatinya, yaitu alam barzakh. Ada apa dengan alam barzakh? Ada kegelapan, ada himpitan, ada fitnah kubur. Ya, itu di alam barzakh. Jadi alam barzakh atau alam kubur itu awal kehidupan seorang manusia di akhirat. Jadi akhirat itu adalah gerbang pertamanya alam kubur. Ya. Seorang yang mengetahui bahwa di alam kubur ada nikmat kubur, ada usaha. Bagaimana dia itu bisa mendapatkan nikmat kubur? Ya diamalkan, mencari cara, sebab supaya dia mendapatkan nikmat kubur dengan amal. Demikian juga di sana ada azab kubur. Maka usahanya gimana? Ya kita belajar di sana. Ini semuanya perkara apa sih? Perkara yang gaib. Perkara yang gaib, tidak bisa dicerna atau dirasakan oleh indera manusia sekarang. Nggak bisa. Didengar nggak bisa. Dilihat nggak bisa. Itu semuanya alamnya beda. Alamnya berbeda. Ya, alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada alam barzakh, dinding yang kokoh, ya, sampai hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan. Alam barzakh atau alam kubur adalah persinggahan pertama setelah kematian, sebagaimana Hani Maula Utsman berkata, "Kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatahu faqila lahu tudhkarul jannatu wan naru fala tabki wa tabki min hadha faqala inna sallallahu qala." Adalah Utsman bin Affan ketika berdiri di tepi kubur, beliau menangis sampai membasahi jenggot beliau. Kalau yang nggak punya jenggot, ya nggak basah kan. Maka dikatakan kepada beliau disebutkan surga dan neraka tapi tidak menangis. Dikatakan kepada beliau disebutkan surga dan neraka tapi engkau tidak menangis. Dan engkau menangis dari perkara ini, wahai Utsman. Ya, berarti ini perkara yang besar ketika ya beliau ada di tepi kubur. Maka Utsman mengatakan, sungguh Rasulullah mengatakan, sungguhnya kubur adalah tempat persinggahan pertama dari tahapan-tahapan akhirat. Tempat persinggahan pertama dari akhirat. Innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Jika seorang itu selamat di tahap pertama, persinggahan pertama di akhirat, maka setelah itu dia akan mengalami kemudahan-kemudahan. Wa illam yanjum minhu fama ba'dahu asyad min. Bagi yang tidak selamat di alam kubur, maka setelahnya akan lebih sulit lagi, berat lagi. Ya. Wa qala sallallahu ma ra'aitu manzurun qad illal qabru afdhu min. Nabi mengatakan, Rasul mengatakan, aku tidak pernah sama sekali melihat satu pemandangan yang lebih mengerikan daripada kubur. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi ikhwan wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, persiapkanlah ya kubur kita dengan yang terbaik, dengan amal. Karenanya dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan, sesungguhnya seorang kalau sudah dibawa ya
apa namanya, dibawa di atas keranda menuju pemakaman diiring oleh 3 perkara. Yatba'uhul mayyitu wa amaluhu. 3 perkara akan mengiringinya menuju ke pemakamannya. Yang pertama, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Ya. Yarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Akan kembali ke dunia 2 dan akan bersamanya 1. Ya. Akan kembali ke dunia yaitu harta dan keluarganya. Dan akan menemaninya nanti 1 yaitu amalannya. Oleh sebab itu, ya sudah. Sebagaimana dikatakan Imam Daqqaq, orang yang ingat mati itu berarti nasyatul ibadah. Dia semakin semangat untuk beribadah. Ya mudah-mudahan ada asarnya, pengaruhnya kajian setelah ini. Tambah semakin semangat sholat 5 waktunya, jamaahnya, puasanya, ya sedekahnya, ya. Dan insya Allah ini adalah kerjanya juga sama. Ini termasuk ibadah antum. Karena ibadah termasuk adalah melaksanakan amanah. Melaksanakan amanah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Definisi barzakh. Barzakh itu maknanya perantara secara bahasa. Kemudian secara istilah barzakh adalah alam antara dunia dan hari kebangkitan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Allah mengatakan wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada dinding sampai di hari mereka dibangkitkan. Alam barzakh. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Sudah pernah ke kuburan? Ada yang belum pernah ke kuburan dari sini? Yang akhwat pernah ke kuburan nggak? Hah? Oh, pernah ya. Paling enggak ya lihat al-mautu ya'ti faj'atan wal qabru sundukul amal. Kematian itu datang secara tiba-tiba dan kuburan itu adalah kotak amal. Antum pernah lihat kotak amal nggak? Di mana? Di masjid ya. Kotak amal lewat bentuknya kuburan. Keren juga. Beneran tuh wal qabru sundukul amal. Betul itu. Wah. Insyaallah. Tapi tetap aja yang masuk gopek. Padahal 2000 masih mending. Ada warna merah, ada warna biru, ada warna apa itu? Hijau, ada yang logam, tetap aja yang logam atau yang warna abu-abu itu. Yang paling ikhlas. Yang paling ikhlas. Yang paling ikhlas. La haula wala quwata illa billah. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan berinfaklah dengan apa yang telah aku berikan rezeki dari kalian sebelum datang ya ajal. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi, lalu dia mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya. Kalau sampai datang ajalnya lalu dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika udah mati, ya. Kalau saja engkau tangguhkan barang sesaat, ya, hidupku ini, dia sudah mati. Fa'asaddaqa, maka sungguh aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Sedekah, banyak sedekah. Tuh, insyaallah alhamdulillah saya dapat sedekah. Gift from umrah, Masya Allah. Ya mudah-mudahan yang lainnya bisa nyusul. Amin. Karena sudah ada Pak Umroh di sini. Insyaallah. Karena baru umrah jadinya Pak Umroh. Kalau udah haji namanya Pak. Tapi itu bid'ah ya. Itu nggak benar. Kalau dipanggil Pak Haji, Pak Umroh. Antum di sana dipanggilnya apa coba? Nah kan bener. Di sana panggilannya haji. Iya, dipanggilnya haji di sana. Haji. Oh, pantesan. Bawa-bawa ke sini ya? Kalau di sini dipanggil haji itu nggak benar.
Nggak benar kalau sana. Kalau di sana memang panggilannya haji. Haji. Tamu Allah namanya haji. Haji itu adalah secara bahasa al-qasdu. Al-qasdu itu yang mendatangi haram. Tamu. Haji itu tamu Allah di sana. Jadi orang yang datang ke Mekah, Madinah namanya haji. Orang yang melaksanakan umroh dan haji itu namanya haji. Di sana haji. Ya, jadi istilah Pak Haji, Bu Haji di sana itu benar. Tapi kalau dibawa ke sini malah nggak benar. Kok haji di sini, umroh di sini? Ya salah. Ya, haji ya nggak sah antum haji di sini. Benar nggak? Walaupun di asrama haji. Masya Allah, alhamdulillah. Ini gara-gara sedekah ya. Sedekah itu amalan yang luar biasa. Coba antum kalau nggak percaya, hati itu jadi tenang, senang. Pokoknya kebakilan itu juga akan di apa namanya, dihilangkan penyakit bakhil itu. Masya Allah. Orang hatinya jadi tenang, jadi lapang itu ketika sedekah. Coba. Apalagi perempuan ini, perempuan. Saya selalu untuk menasihatkan kepada istri saya itu perempuan ini terutama. Perempuan itu kata Nabi SAW di antara penghuni neraka yang paling banyak adalah perempuan. Tasaddaqna kata Nabi. Banyak sedekah wahai perempuan. Tasaddaqna. Banyak sedekah. Ya. Kenapa mereka itu banyak dosa lah. Banyak. Di antara dosa yang paling banyak adalah dari perempuan yakfurna, li'annahunna yakfurna, karena mereka itu banyak melakukan kekufuran. Yakfurna billah, maka mereka kufur kepada Allah, tidak mereka kufur kepada suami-suami, nggak bersyukur kepada suami. Itu. Baik. Alam barzakh juga disebut alam kubur. Alam kubur. Meskipun tidak dikubur, ya, sebenarnya alam barzakh itu yang pas itu memang alam barzakh yang pas. Ya. Iya. Ya, imma dia dibakar atau memang jasadnya hancur atau dia tenggelam nggak ketemu. Carikan tim SAR, tim apa nggak ada. Tetap dia mengalami yang namanya alam barzakh. Begitu. Dia akan mengalami namanya alam barzakh. Ya. Baik, itu alam barzakh. Alam setelah dia itu meninggal dunia, meninggal alam dunia. Baik kejadian-kejadian yang akan dialami oleh orang-orang yang sudah pindah alam. Dari alam dunia ke alam barzakh. Yang pertama, kegelapan kubur. Kegelapan kubur. Ya. Ini akan dirasakan oleh semua orang. Ya, sebagaimana hadis Abu Hurairah, annam ra'atan sauda kanat taqumul masjidah fafaqadaha Rasulullah SAW, bahwa di sana ada seorang wanita berkulit hitam yang membersihkan masjid, suka membersihkan masjid. Satu hari Nabi kehilangan, mencari-carinya dan nggak menemukannya. Ya, fasa'ala anha wa anhu faqalu mata. Lalu Nabi bertanya tentang si perempuan ini, mana dia? Ada yang menjawab, perempuan ini sudah mati wahai Rasul. Afala kuntum adantumuni. Maka Nabi mengatakan, kenapa kamu tidak mengabarkan aku, nggak ngasih tahu aku bahwa dia itu sudah mati. Qala faka'annam sagharu amroha au amrohu faqala dulluni ala qabri. Seakan-akan para sahabat itu menyepelekan kematian si perempuan tadi. Lalu Nabi SAW meminta kepada para sahabat, tunjukkan di mana kuburnya. Fadalluhu, lalu ditunjukkan ke kuburnya. Tsumma qala inna hadzal kubur mamlu'atun dzulmatan ala ahliya. Sungguhnya kuburan ini ya dipenuhi dengan kegelapan. Ya, kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan atas penghuninya. Wa innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaih. Sungguhnya Allah akan menerangi kuburan tersebut dengan solatku atas penghuni kubur itu. Hadis riwayat Imam
Muslim. Mana yang bapak ibunya masih hidup? Antum masih hidup, bapak ibu? Alhamdulillah itu surga antum. Ya, ada bapak, ada ibu. Jangan disia-siakan surganya. Yang sudah meninggal ada nggak di sini, bapak ibu? Siapa mas? Bapak ibu semuanya? Semuanya. Rahimahumallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Allahumma fir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma waghsilhuma bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihima minal khotoya kama naqaita thawbal abyada minad danas wa abdilhuma daron khairan min darihima wa zawjan khairan min zawjihima wa ahlan khairan min ahlihima wa adkhilhuma al jannah wa a'idhuma min adzabil qabri wa min adzabin nar. Antum harus doakan itu mas setiap hari minimal 5 kali. Bainal adzan wal iqamah. Ya, minimal 5 kali. Maka ya bersyukurlah orang tua yang didoakan setiap hari oleh anaknya. Dan kesolehan anaknya itu dilihat dari dia rajin doa untuk orang tuanya atau tidak. Yang masih hidup ya di Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan nunggu sudah meninggal Allahumma gfirlahu warhamhu. Sekarang doakan. Nah, antum patut ditanyakan ini soleh apa enggak ini? Ya, antum harus minimal 5 kali. Kalau antum bangun nih, bangun tengah malam nih, walaupun enggak sholat malam misalnya, antum doain aja. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan yang terbaik. Nah, kita bisanya cuma itu. Dan doa itu belum bisa membalas jasanya. Tapi minimal. Dan yang paling ditunggu-tunggu oleh orang tua itulah doa. Itulah yang membuat saya ini semangat punya banyak anak sebenarnya. Semakin banyak anak, semakin banyak doa. Gitu. Itu dia. Semangat Mas Heri. Mas Heri sudah mau ini kan? Nah, Mas Hendra berapa Mas? 4. Beneran? Masya Allah. Masya Allah. Baik, lanjut. Yang kedua, kejadian yang kedua. Yang akan dialami oleh ahlud diyar, ahli kubur. Masuk kuburannya apa sih baca doanya? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Nas'alullaha lana wa lakumul Assalamualaikum ahlad diyar, ahlal kubur. Ya, semoga keselamatan atas kalian para penghuni kubur dari orang-orang mukmin dan muslim. Ya, dan insya Allah kami akan menyusulmu. Aku meminta kepada Allah keselamatan untuk saya dan untuk kalian semua. Didoakan, Masya Allah. Makanya kalau mau dikubur itu jangan dikubur pribadi, salah itu. Wah, kuburan pribadi, oh jangan. Dikubur yang tempat umum, kafir sama muslim, nggak boleh. Di kuburan yang khusus untuk orang-orang muslim. Itu nggak boleh. Tempat umum, nggak boleh itu. Nggak boleh satu saf kita. Nggak boleh satu blok kita dengan orang-orang kafir. Harus dipisahkan, nggak boleh. Itu. Khusus orang Islam dikubur dengan orang-orang Islam, orang kafir urus orang-orang kafir. Jangan dicampur. Masih ada loh seperti itu. Masih ada. Jangan. Makanya bapak saya nggak mau bikin sendiri wakaf. Nggak mau. Walaupun di gunung sekarang rame mah. Alhamdulillah. Bapak saya itu pertama kali yang dikubur itu adalah nenek saya yang pertama kali. Alhamdulillah itu bapak saya. Karena memang di daerah saya itu semuanya rata-rata Hindu. Peternakan babi, wah banyak. Anjing lah banyak ini. Anjing banyak orang Hindu banyak. Dan diislamkan banyak oleh bapak saya rahimahullah. Banyak orang masuk Islam dengan sebab bapak saya. Alhamdulillah. Tadinya orang di Lampung. Di Lampung ketika bapak saya disekolahkan di Lampung, kemudian diangkat sebagai pegawai negeri langsung di jauh sana, jauh. Tempatkan di desa, orang-orang Hindu semua. Yang Islam cuma 5 orang kalau nggak salah. Yang lainnya Hindu.
Terus didakwain sama Pak. Masuk Islam satu. Masya Allah. Gitu. Sampai sekarang banyak yang Islam. Alhamdulillah. Makanya Islam itu, nikmat, hidayah itu luar biasa. Baik, yang kedua dhammah, doktoh. Apa dhammah doktoh itu? Himpitan kubur. Himpitan kubur. Ya. Nabi mengatakan innalil qabri daghdatan walau kana ahadun najan minha Sa'd bin Mu'adz. Sungguhnya pada alam kubur itu nanti ada himpitan, dihimpit kita. Dihimpit. Semakin terhimpit oleh kubur kita. Seandainya ada orang yang selamat dari himpitan itu, maka niscaya yang selamat adalah sahabat Mu'adz. Kalau seandainya ada yang selamat, maka saat Mu'adz-lah yang selamat. Sa'd bin Mu'adz, ya, seorang sahabat Ansor dari suku Aus kalau nggak Aus kalau nggak salah. Beliau sahabat yang mulia yang ikut perang Badar, kemudian perang Khandaq. Perang Khandaq itu di Madinah dikepung oleh pasukan sekutu, ya, perang Ahzab. Ahzab itu sekutu orang-orang Yahudi, orang-orang kafir musyrikin itu jadi 10.000 orang mengepung kota Madinah. Ya, tapi alhamdulillah selamat. Selamat karena dibikin Khandaq, dibikin parit besar. Parit besar mereka nggak bisa masuk ke kota Madinah karena ada parit. Ketika mereka melewati parit dipanahin sama orang-orang Islam. Panah. Ya, Sa'ad bin Mu'adz itu sempat kena panah. Kena panah tangan di nadinya selama 1 bulan. Beliau luka parah dan akhirnya meninggal. Ya, sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu seorang sahabat yang sangat soleh sampai ketika ia meninggal arsy Allah bergetar. Hadis riwayat Bukhari. Walaupun begitu solehnya Mu'adz radhiyallahu anhu, ternyata beliau tidak selamat dari yang namanya doghtoh. Apa doghtoh? Himpitan kubur, dan siap-siap kita terhimpit oleh kubur itu. Sebagaimana kita mati dalam keadaan sekarat, itu semuanya akan dialami oleh semua manusia. Sebagaimana seorang manusia akan mengalami sekarat dalam kematian, ya, semua manusia yang dikubur akan mengalami doghtoh. Ini diantara ujian orang yang dikubur. Ya. Apakah orang mati itu terbebas dari ujian? Masih banyak ujiannya. Tadi kegelapan, kemudian doghtoh, ini ujian. Yang ketiga, fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Pertanyaan. Fitnah itu pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ya, uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum mithla au qariba la adri ayadzalika qalat Asma min fitnatil masih dajjal. Diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan terkena fitnah dalam kubur kalian seperti atau hampir serupa fitnah yang aku sendiri tidak tahu apa yang diucapkan Asma. Di antaranya adalah fitnah al-masihud dajjal. Tawassahu. Ya, silakan cari posisi masing-masing. Ya, Masya Allah. Kita terkena himpitan jamaah. Setelah kita membahas himpitan kubur, dokter, ini kita masih membahas kondisi-kondisi orang yang dikubur. Tadi ada pertama, orang yang dikubur mengalami kegelapan. Kedua, himpitan. Yang ketiga, fitnah kubur. Fitnah kubur, ya ikhwan dan akhwat sekalian. Pertanyaan munkar dan nakir. Pertanyaannya apa sih? Man rabbuka? Bagus. Jawabannya? Allah. Oh, Masya Allah, hafal ya. Pertanyaan kedua. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Gampang sekarang. Sambil tidur aja bisa ya. Iya lagi gitu. Di depan anak lagi tidur ya. Yang ketiga. Kita buka. Hah? Mandinuka. Apa agamamu? Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, ya.
3. Ada satu lagi tambahannya. Ma ilmuka. Mail. Apa ilmumu? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Oh. Tidak segampang itu untuk menjawabnya. Tidak segampang itu. Ya. Antum bisa jawab karena bisa ngomong kan ya? Coba antum. Ditutup. Man rabbuka. Tapi nggak boleh ngomong. Nah, bisa nggak? Maksudnya, jawaban itu bukan jawaban Mulut. mulut, bukan. Jawaban dari apa yang sudah kita kerjakan. Antum nggak bisa jawab kan? Coba antum jangan ngomong ya. Man rabbuka. Nggak bisa ngomong kan? Ya orang tidur ya gimana? Apalagi tidur. Ini orang mati ya. Orang mati itu lebih daripada tidur. Loh, coba antum tanya atau minta, "Bi, tak duit bi." Boro-boro. Boro-boro mau jawab man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Ya coba tanya ketika tidur. Itulah kira-kira seperti itu. Tidur, ditanya. Nggak bisa. Nggak bisa orang kecuali yang Allah berikan kekuatannya. Kuncinya ada di surat Ibrahim 27. Kunci jawabannya. Kunci jawabannya kalau mau selamat dan lulus dari fitnah kubur, pertanyaan munkar dan nakir ada di surat Ibrahim 27. Cari sendiri ya, itu kunci jawabannya. Allah mengatakan yusabbitullahu alladziina aamanu bil qouli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ibrahim 27. Nah, itu. Itu kunci jawabannya. Yang ngasih, yang memberikan kekuatan kita untuk bisa menjawab, ya Allah. Berdasarkan apa? Berdasarkan amalan kita di dunia. Yusabbitullah, Allah akan memberikan kekuatan bagi orang-orang beriman bil qauli tsabiti, dengan perkataan yang kokoh, perkataan la ilaha illallah, yaitu perkataan atau jawaban kepada munkar dan nakir. Fil hayatid dunya, di dunia dia sudah bisa menjawab di dunia itu sebenarnya. Wa fil akhirah, di akhirat insya Allah dia bisa menjawab dengan jawaban ketika dia di dunia. Nah, di dunia itu dengan apa? Kata Syekh Nasir As-Sa'di, yutsabbituhumullah fil hayatid dunya inda wurudi syubhat bil hidayah ilal yakin. Dengan yakin. Dengan keyakinan, dengan iman, dengan tauhid. Ketika di dunia dia beriman. Mentauhidkan Allah, nggak syirik. Tidak kafir. Ya. Ketika inda wurudi syubhat, ini adalah penangkal dari segala macam syubhat. Ya, ketika ada syubhat, Allah memberikan keyakinan. Ketika ada syahwat, bil iradatil jazimah ala taqdimi ma yuhibbullah ala hawa nafsi wa ketika ada syahwat, maka dia lebih mengutamakan apa? Cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala ya daripada harus melampiaskan hawa nafsu dan syahwat. Kelihatan orang-orang yang bisa menjawab atau lulus dari fitnah kubur di kehidupan dunia. Gimana? Gimana? Lolos nggak dia dari fitnah syubhat? Lolos nggak dia dari fitnah syahwat? Kalau dia lulus dari fitnah syubhat dan syahwat, ya itulah calon-calon yang bisa lulus dari pertanyaan munkar dan wafil akhirah, demikian ketika mati. Sakaratul maut bisabat ala dinil islami. Dan demikian juga dilihat dari ketika mati, sakaratul maut. Dia husnul khotimah atau su'ul khotimah? Di atas Islam atau di atas iman atau di atas kekufuran? Ketika di kuburan dia lulus dari pertanyaan munkar dan nakir. Inilah di antara orang-orang yang bisa lulus insya Allah. Ya, di asesmen nanti sama munkar dan nakir. Ada asesmen lagi. Gimana Mas Ega? Siap nggak? Harus siap. Oh, harus siap. Oh, nggak mau. Orang beriman akan mengatakan ketika ditanya man rabbuka wa man nabiyuka
wa madinuka hadahum lil jawabis sahih bi an yaqulal mu'min Allahu rabbi wal islamu dini wa Muhammadun nabiyyi. Orang yang mendapatkan hidayah akan menjawab dengan jawaban yang benar, Allah adalah Rabbku, Islam adalah agamaku, Muhammad adalah nabiku. Adapun orang yang munafik, ha 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 la adri. Siapa Rabbmu? Ha ha la adri. Siapa nabimu? Ha ha la adri. Ya. Apa agamamu? Ha ha la adri. Orang munafik. Adapun orang kafir ditanya enggak kira-kira? Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan enggak ditanya, ngapain ditanya? Dia langsung diazab. Ada yang mengatakan ditanya untuk ditegakkan hujah. Dia diazab dengan ditegakkan hujah. Gitu. Khilaf para ulama. Yang mengatakan ha ha la adri itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Masya Allah. Nas'alullah as-salama minan nifaqi wal munafiqin. Yang keempat, bagaimana fitnah kubur untuk orang-orang yang beriman? Saya suka yang merah ya. Setelah dimasukkan ke dalam kubur, mayat akan ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarkannya. Menjadi satu hal yang sangat menyedihkan. Allah membuat mayat itu mendengar langkah-langkah kaki yang beranjak pergi meninggalkan kuburnya. Istrinya, anaknya, keluarganya, yang dicintainya. Karena dia cinta sehidup saja, tidak semati. Bohong. Kalau ada orang, saya cinta kamu sehidup semati. Udah, kalau saya mati, kamu mau ikut? Enggak lah, berarti sehidup saja, enggak semati. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Berarti persiapkan. Ada satu nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat kamu mati. Pasti mati. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah orang siapa saja sekehendak hatimu. Ya, siapa saja. Ya, tapi ingat kamu pasti akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta. Dan kerjakanlah, beramal sesuai dengan kehendak hatimu. Terserah kamu. Tapi ingat kamu pasti akan dibalas atas amalanmu. Saya bawakan hadis ini pernah. Saya sampaikan kepada ikhwan yang ditinggal mati oleh istri. Ya, ditinggal mati oleh istrinya. Ya, disolatkan, kemudian dikuburkan. Setelah dikuburkan, ya, saya sampaikan hadis ini. Ya sabar, gitu. Karena semuanya ya tidak ada yang kekal. Ya, ahbib man ahbabta. Cintailah manusia siapa saja ya sekehendak hatimu. Tapi kita akan berpisah sama mereka. Makanya punya istri, punya anak, ya diajak mereka itu ya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita jadikan mereka musuh. Ya, jangan sampai jadikan mereka musuh. Kemudian datanglah dua malaikat aswadan. Apa aswadan itu? Aswad. Aswadun itu hitam. Kalau aswadan itu berarti ya dua malaikat aswadan, dua malaikat aswadan double ya. Kalau bahasa Arab itu aini, aswadani, aswadaini. Hilang ya, saya. Nah. Azraqon itu yang berwarna biru. Ya, berwarna hitam, biru matanya, ya, biru mata. Nanti akan didatangi dua malaikat itu. Jika salah seorang dari kalian dikuburkan, maka akan datang kepadanya dua malaikat yang hitam dan dua mata mereka itu biru. Salah satunya Munkar dan yang lainnya bernama Nakir. Ya, keduanya bertanya, apakah pendapatmu mengenai lelaki ini? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan pertanyaan atau melontarkan pertanyaan 3 tadi atau 4. Ya, 4. Ya. Baik. Ini apa tadi? Fitnah kubur untuk orang yang beriman. Maka orang beriman akan
diberikan kekuatan berdasarkan surat apa tadi? Kunci jawabannya Ibrahim. Ayat 27 insyaallah kita ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Mati adalah perkara yang sulit. Ya, perkara yang sulit. Tidur aja nggak bisa jawab. Ya. Ngantuk aja nggak bisa jawab, apalagi tidur. Nggak bisa jawab. Ini dan tidur itu termasuk akhul maut, saudaranya kematian. Makanya kita kalau mau tidur, doanya apa, Mas Endra? Tadi udah doa belum antum? Belum Oh, belum, Pak. Coba doa dulu. Bismika Allahumma. Bismika Allahumma. Allahumma Amutu wa ahya. amutu wa ahya. Artinya apa? Dengan Bismika menyebut dengan nama Allah, aku mati dan aku hidup. hidup. Nah, bangun tidur. Doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jangan-jangan antum yang suka di itu, masjid itu ya? Ah, Bukan ya? bukan, saya yang sahur. Alhamdulillah. Ya Allah. Udah, antum doa dulu. Bangun tidur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti jangan tidur lagi ya, udah doa ya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan. Dan hanya kepada Allah Subhanahu kita dikumpulkan, dibangkitkan. Masya Allah. Berarti mati kita memang. Kita mati. Berarti Tidur Masya mati Allah. Mati. Aku. Makanya alhamdulillah kalau masih bangun lagi itu loh. Masih dengar suara Lah Ustaz. kalau nggak balik lagi gimana? Kalau nggak balik lagi gimana? Bukan alhamdulillah tapi innalillah. Bukan alhamdulillah tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan nggak tahu kita. Ada kan yang ini masih tidur bapak saya, ternyata udah nggak ada. Dikunci itu nggak ketahuan, bener. Kan sehat walafiat. Nggak ketahuan. Ini kok nggak bangun-bangun, ternyata dobrak akhirnya. Sudah nggak ada. Nyawanya sudah adem. Alhamdulillahilladzi ahyan ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi masalah kita bisa menjawab atau tidak menjawab itu tadi antum tutuplah mulut antum. Nggak bisa jawab kecuali dengan izin kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mustahil bagi Allah? Kalau Allah suka dengan innallaha yuhibbul mu'minin, sesungguhnya Allah itu cinta sama orang-orang yang beriman. Allah cinta. Masya Allah. Fitnah kubur untuk orang munafik. Nah, orang munafik kalau ditanya man rabbuka, ya, waman wama dinuka waman nabiyuka. Apa jawabannya? Haha, aku tidak tahu. Haha la adri. Ya, haha la adri. Aku tidak tahu. Haha la adri. Ya, dalam riwayat yang lain, haha la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku nggak tahu, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku pun mengikutinya. Ini jawaban dari orang-orang munafikin. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Orang nifak itu saya pernah bahas ini dalam pembahasan kitab Syarah Ushulus Sunnah. Syarah Ushulus Sunnah li Imam Ahli Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwa ada kemunafikan yang harus kita hindari. Nifak itu ada dua macam. Nifak a'mali dan nifak i'tiqadi. Nifak amal itu tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Nifak i'tiqadi, nifak yang kaitannya dengan akidah, ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Nifak amal seperti contohnya ya, ayatul munafiki salat, tanda orang munafik ada 3. Kalau dia bicara dusta, kalau dia janji ingkar, kalau diberikan amanah dia berkhianat. Antara ciri-ciri munafiki. Nasallallahu alaihi wasallam. Fitnah kubur untuk orang kafir gimana? Apa ada orang kafir ditanya oleh malaikat munkar dan nakir? Khilaf di kalangan para ulama, sebagian mengatakan orang kafir ditanya, mereka tidak ditanya, jadi langsung disisa. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa mereka akan ditanya, berdalil dengan sebagian riwayat menjelaskan hal itu. Dan ini pendapat yang lebih kuat karena orang kafir juga akan mendapat fitnah kubur untuk ditegakkan hujah, agar mereka disiksa atas hujah.
Ya, bagaimana dengan orang terdahulu sebagaimana datang Islam? Apakah mereka akan mendapati fitnah kubur? Pendapat yang paling kuat bahwa umat ini ada fitnah kubur, maka umat terdahulu juga ada fitnah kubur. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai apa? Taubih. Ditanya untuk dihinakan. Kamu pasti nggak bisa. Dipermalukan. Nggak bisa jawab. Gimana? La aldri munafik, orang kafir langsung didatangkan seorang laki-laki yang buruk rupa, pakai baju yang paling jelek, baunya bau busuk, yang busuknya itu yang paling busuk di atas muka bumi ini. Ya, kamu siapa? Aku adalah amal kejelekanmu, amal burukmu. Orang mukmin bisa jawab, ya, fitnah kubur akan didatangkan seorang laki-laki, seorang yang bagus rupanya, wangi semerbak. Kamu siapa? Aku amalanmu sewaktu di dunia, diserupakan sebagai seorang yang akan menemaninya di dalam kuburannya. Maka enak gak ini? Enak, Dingin. adem. Adem ya. Dibukakan orang mukmin itu pintu surga yang ya dinginnya itu akan sampai di kuburannya. Adapun orang munafik dan orang-orang kafir akan dibukakan pintu neraka yang panasnya itu akan sampai di kuburannya. Ademkan kita, siapkan ya tempat yang terbaik, yang paling dingin di kuburan kita dengan amal soleh. Mas. Fitnah kubur orang yang selamat. Ada orang-orang yang tidak ditanya sama malaikat munkar dan nakir. Ada orang-orang yang selamat dari fitnah kubur. Jadi Tapi saya ngopi dulu sebentar. Supaya antum lihat bagus kan warnanya. bagus itu. Antum mana kopinya? Oh, Masya Allah ya. Itu juga campuran kalau saya tambahin dikit. Semoga kita bisa ngopi nanti di surga Allah. Amin. Itu yang lebih Ngopi bareng-bareng tuh kita. Hidup di dunia ini capek. Capek. Mau cilok. Di sini kerja dari pagi sampai sore, pulang dagang cilok lagi sampai malam. Ya, rezekinya ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi binikmatihi. Bersyukur mah. Alhamdulillah. Pernah ya Abdullah bin Amr bin As kalau nggak salah itu didatangi oleh seorang sahabat muhajirin. Ya sahabat Abdullah, saya ini termasuk orang yang paling fakir di kalangan sahabat muhajirin. Ngeluh dia sama sahabat Abdullah. Langsung ditanya sama sahabat. Ini riwayat Imam Muslim ya. Kamu punya rumah? Saya punya rumah. Kamu punya istri? Nah, yang belum punya istri mohon maaf ya. Kamu punya istri? Saya punya istri. Berarti lasta minal fuqara, anta minal aghniya. Kamu ini termasuk dalam barisan orang-orang yang kaya. Lalu dia mengatakan, orang yang tadi ngomongnya ngeluhnya orang miskin, ya, bahkan saya punya pegawai. Ya, punya bawahan, punya pegawai. Anta minal muluk. Kalau begitu bukan hanya kaya, tapi kamu masuk ke dalam barisan para raja. Saya pernah ceramah tuh yang di atas laut. Iya. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hisatahu dunya. Itu saya hadis yang paling suka. Barang siapa pada pagi harinya dia mendapat satu aman. Dapat makan. Kedua sehat. Yang ketiga punya makanan di hari itu saja, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia semuanya dikumpulkan untuknya. Oh, berarti kaya sekali. Ya, kaya. Walaupun kita nggak punya rumah, tapi dunia kita dikasih. Ya Allah, tanah tempat saya itu ada 5.000 per meter. 5.000 itu 5 juta. 5 juta ya. Per meter. Itu tanahnya doang. Wah, mahal. Ini antum dikasih sedunia itu, Masya Allah. Kalau kita kasih aman. Aman itu apa? Aman keluarganya, aman
badannya, aman rumahnya, aman kendaraannya, aman dari segala musibah, aman semuanya. Antum aman kan? Aman. Istri gimana aman? Antum nggak dimarahin istri? Enggak. Alhamdulillah. Sama ini Pak Kaci nggak dimarahin antum? Alhamdulillah. Sama tetangga aman? Aman. Aman semuanya. Nggak ada yang hilang kan? Nggak ada yang hilang. Enggak Alhamdulillah. ada. Kemudian apa lagi tadi? Aman, sehat. Sehat. Antum sehat? Sehat. Jasmani sehat, Sehat. rohani Alhamdulillah sehat. kantongnya yang nggak sehat. Itu mah wabah kayaknya. Wah, Menyerang Virus. semuanya itu. virus. Kecuali Mas Ega kayaknya. Masya Allah. Masya Allah. Tapi aman, sehat, sama apa lagi? Ya, punya Punya makanan. makanan hari itu. Cukup. Ya, kaya kita kaya. Makanya laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Itu saya baca semalam saya membahas surat Ad-Duha tentang wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Allah mendapatkanmu ya Muhammad dulunya fakir lalu membuat kamu, menjadikan kamu jadi serba kecukupan. Aghna. Lalu dalam tafsir Imam Ibnu Katsir membawakan hadis tadi. Laisal ghina an kathratil ard. Kaya itu bukan kaya harta. Kaya itu adalah kaya. Masya Allah. Saya pernah cerita, mungkin saya nggak akan nggak akan bosan menceritakan. Saya dulu masih kontrak, dan saya juga memang kontrak dari sekarang. Saya punya rumah aja, pengennya tak kontraki, saya ngontrak aja deh. Ya. Saya suka ngontrak. Dan dulu belum punya rumah, saya nggak punya rumah, ngontrak, gajinya nggak ada 2 juta, di bawah 2 juta, tapi Masya Allah, ya kita bersyukur Alhamdulillah ya. Di depan rumah saya itu orang kaya, rumahnya besar, mobilnya yang wah bagus, Honda dan yang lain. Datang kepada saya, masalahnya banyak. Ada yang datang kepada saya, Ustadz pinjam duit, ya Allah. Gajian tuh berapa? 2 juta lebih. Yang dipinjam itu nggak ada 2 juta. Ya Allah ya Rabbi. Ya udahlah. Jadi memang kita ini dianggapnya orang kaya, Bang. Ya, alhamdulillah. Belum tahu aja kita ini. Ya, nggak ada duit ya. Nggak ada duit karena memang kaya itu kaya Hati. Insyaallah. Udah ini, apa ini? Saya mau bahas apa sih? Tadi. Aduh, ya Allah. Orang yang tidak ditanya. Orang yang selamat, yang nggak didapatkan asesmen dari Munkar dan Nakir nih. Nggak ditanya sama Munkar Nakir, orang yang mati syahid. Ya Rasulullah, ma balul mu'minin yuftanuna fi quburihim illa syahid. Qala kafa bi bariqatis suyufi ala ra'sihi fitnatan. Ya Rasulullah, mengapa orang-orang beriman diuji dalam kuburan mereka kecuali orang yang syahid? Kenapa orang syahid nggak ditanya gitu kira-kira? Pedang di atas. Nabi menjawab, cukup kilatan pedang di atas kepalanya sudah menjadi fitnah. Sudah menjadi ujian yang sangat berat bagi mereka yang jihad fisabilillah, mati syahid. Ya, mati syahid. Syuhada tidak ditanya. Sudah, insya Allah ini adalah tiket apa namanya? Tiket golden ticket masuk, mendapatkan apa? Nikmatku. Khair insya Allah. Jumat. Yang kedua, orang meninggal dalam keadaan murabit, menjaga daerah perbatasan. Ini siang, malam, dia harus menjaga perbatasan. Yang sewaktu-waktu itu ya tidak diketahui musuh bisa datang menyerang, nyawa taruhannya. Beda sama orang yang perang langsung. Udah kelihatan, udah siap siap. Orang yang murabit ini pahalanya besar. Ribatu yaumin wa lailatin khair min siyami syahrin wa qiyamihi. Berjaga-jaga sehari semalam di daerah perbatasan itu lebih baik daripada puasa
serta sholat malam selama 1 bulan. Seandainya dia meninggal, maka pahala amalnya yang telah dia perbuat akan terus mengalir dan akan diberikan rezeki baginya, dan ia terjaga dari malaikat yang menguji menanyainya, yaitu munkar dan nakir. Hadis riwayat Imam Muslim. Aminah al-Fattan. Aminah al-Fattan. Ya, aman dari fitnah kubur, pertanyaan munkar dan nakir. Murabit. Yang ketiga, orang yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, Nabi mengatakan mamin muslim yamut yaumal jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqahullahu fitnatul qabr. Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah kubur atau ya pertanyaan munkar dan nakir. Hadis riwayat Imam Ahmad, ya, disahihkan oleh Syekh Albani, walaupun Syekh yang lain, Syekh bin Bas kalau nggak salah, itu mendhaifkan hadis. Dan ini diantara tanda saja, tidak boleh memastikan, oh malam Jumat atau hari Jumat, oh ini nggak ditanya. Itu diantara tanda saja. Dia, ya, itu semua husnul khotimah. Husnul khotimah. Yang selanjutnya, apakah ada fitnah kubur? Orang yang selamat dari fitnah kubur, apakah Fir'aun selamat dari siksaan alam barzakh? Apakah Fir'aun selamat dari... Oh, enggak dong. Siksaan Fir'aun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghafir 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya hari kiamat dikatakan pada malaikat, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Dalil atau ayat di atas, ya, menunjukkan bahwa Fir'aun dan bala tentaranya mendapatkan siksa kubur atau siksa di alam barzakh. Jadi jawabannya, apakah mereka tidak mendapat siksa? Siksa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ghafir 46. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa athabukumullahu jannah, insyaallah. Semoga Allah membalas antum dengan kebaikan. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, memberikan balasan dengan surga insyaallah taala, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya untuk ketaatan dan kita husnul khotimah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ustadz izin live dulu ya Ustadz ya, mau Ya, PM. silahkan. Monggo. Mungkin silakan. Sudah di skip. Stop.